Hai, hello everyone. Welcome back again with me, Aulia Zahara, on Gia Conversation today. Pada episode kali ini, kita akan bahas sesuatu yang menarik dan diskusi yang seru-seru nih. Dan pastinya bintang tamunya gak kalah seru. Siapa dia? Inilah dia, Aldira Zarafia. Hi everyone, back with me Dila in Gia Conversation. Apa kabar nih semuanya? Wow, How are you? I'm great. And how about you? How's your day? Oh, I'm really good. I'm really glad to back here actually. Pasti teman-teman gak asing nih ya sama Kadila, karena Kadila tuh MC sebelumnya guys. Bisa di-scroll mungkin video YouTube-nya ya. OG ya, OG. OG banget gak tuh? Actually, it's such funny things and really glad to have you here, my beautiful besties. Pleasure. Dila, gimana rasanya kembali lagi ke kampus? Seneng sih setelah sekian lama abis lulus ya sekitar several months. I've been here and then I'm back again here with you all guys. Wah, seneng banget sih pastinya dikasih kesempatan buat sharing dan segala macamnya. Thank you for having me. Oke, Kadila, sebelumnya aku izin dulu memperkenalkan siapa sih Kadila ini. Kadila merupakan alumni STB Gia yang lulus pada 2024 kemarin. Dan sebagai fresh graduate, Kadila memiliki pengalaman sebagai interpreter pada perusahaan PT Taikisha Indonesia Engineering. Wow, that's great. Yeah, that's really crazy from literature to engineering. Kayak itu 180 derajat banget gak sih? Betul. Beda banget. Banyak belajar jadi ya kayak. Betul. Jadi banyak apa ya, kayak di dunia engineering itu banyak kata-kata yang kayak I never learned that before in university, tapi kayak kalau mau pasti bisa. Betul, kalau mau pasti bisa ya kayak. BTW nih Kadila nih, kan PT Taikisha itu berarti Jepang ya? Berbasis Betul, Jepang. base-nya dari Jepang. Oh, kalau kakak sendiri jurusan apa Kadila? Aku kebetulan jurusan Inggris. Oh, ya, Inggris. sangat berbeda juga ya, tapi kan di STB Aja juga ada jurusan Jepang kan? Betul sekali. Iya, jadi menurut aku kayaknya jurusan Inggris ataupun Jepang untuk menjadi batu loncatan untuk di dunia pekerjaan itu kayaknya bisa sih kemana aja menurut aku ya. Untuk bahasa itu sangat penting menurut aku. Karena luas ya kayak cakupan bahasa betul. itu. Kadila, kan kakak nih jurusan Inggris berarti ya. Sebenarnya apa sih Kak yang membuat kakak tertarik untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri? Dan kenapa memilih STB Aja? Kenapa bahasa Inggris? Kenapa STB Aja? Kalau ditanya kenapa ngambil Inggris, karena jujur ya, Inggris itu adalah universal language yang dimana bahasa Inggris itu dipakai dimanapun, pasti di semua negara pasti orang bisa berbahasa Inggris. That's why I choose English because I also learn English since I was a kid. Terus kenapa STB Aja? Karena jujur STB Aja itu lectures-nya, dosen-dosennya itu pada baik banget, betul. Ngebantu banget. Jadi kayak kalau misalkan kita kayak masih bingung-bingung kayak ini apa, mereka dengan senang hati kayak dengan sabarnya terus tugas-tugas juga dipermudah. Selama kurang lebih 3 tahun aku belajar di sini, jadi semua itu menurut aku nggak ada yang sulit banget lah, kan asal kitanya mau. Jujur aku juga nggak terlalu pinter-pinter banget, cenderung males ya, saya tuh jangan ditiru by the way, tapi bener males. Cuman karena dosennya juga menyemangati kayak ayo kita kerjain bareng-bareng, lo harus bisa, lo harus lulus gitu. Oh bener banget ya Kak, aku juga setuju mengenai betapa care-nya dosen itu terhadap mahasiswanya. Betul. Jadi kita merasa nggak cuman ke kampus untuk belajar, tapi kampus juga sebagai rumah kedua kita untuk menimba ilmu. Terus juga dosen-dosennya udah kayak keluarga sendiri sih menurut aku. Betul, kan emang support ya kayak. Dan pastinya semua di perkuliahan itu mau sesusah apapun, asalkan kita mau berusaha pun, insya Allah tuh bisa ya kayak. Bisa dong, kayak contohnya aku setelah lulus dari sini terus masuk ke dunia engineer, berarti aku belajar lagi dong dari awal. Betul. Kayak harus tahu ukuran material ini, material itu, ukurannya berapa. Jadi aku belajar lagi gitu. Tapi bisa, kenapa? Karena mau. Kalau nggak mau ya susah juga sih. Yes. Iya. Berat sih awalnya, memang berat, tapi harus dipaksain. Jadi semua itu harus dipaksa ya awalnya. Wah, keren banget Kak Dila. Kak Dila,
tadi kan kita udah spill sedikit nih kayak Mm-mm. kenapa ngambil Inggris, terus kayak STBJ tuh bener-bener luar biasa ya untuk karir kita pastinya. Betul. Sekarang Kak Dila boleh nggak sih ceritain ke kita semua Oke. pengalaman kerja apa yang sudah kakak jalani sejauh ini? Sejauh ini selama di perusahaan aku yang sebelumnya, karena sekarang aku udah nggak di Taikisha lagi, by the way. Ya, aku udah nggak di Taikisha lagi, tapi Taikisha itu ngebuka pintu aku untuk menggeluti dunia engineer gitu. Jadi kayak ternyata gue suka juga ya di dunia engineer gitu. Kayak ternyata my passion di sini juga gitu. Jadi kayak nyemplung di sini adalah it's a good things for me. Wah, Iya. Nah, jadi pertamanya itu aku di akhir sebagai interpreter. Yes. Interpreter, terus lama-lama aku juga nge-supervise di on-site. Jadi ada namanya corn cleaning, area corn cleaning. Itu di situ aku nge-supervise para pekerja, para workers buat kayak melakukan ini, melakukan itu. Jadi aku juga bikin daily report yang harus aku kumpulin tiap minggu untuk site manager aku. Jadi kayak semua aku kerjain sih. In men's world actually. In men's world. Yeah, in the men's world. Wah, berarti emang awalnya itu interpreter ya Kak ya? Interpreter, tapi jadi menggeluti semuanya, terus jadi belajar lagi. Jadi kayak kamu kalau emang jadi semua tuh diajarin gitu loh, Kak Aul. Jadi semua tuh diajarin kayak Dila, kalau emang kamu tertarik di dunia project seperti ini di engineer, ya begini caranya, gini, terus jadi belajar lagi. Dan untungnya aku juga kepo gitu kan, maksudnya kayak mau tahu dong kayak gini gimana, kayak gitu gimana gitu. Bahkan aku juga sempet mainin bor gitu sih, maksudnya kayak caranya gini gitu, kayak jadi tahu gitu mainin alat-alat mechanical, electrical juga. Gitu. Berarti nggak perlu takut ya Kak, itu akan diajarkan ya? Iya, akan diajarkan. Jadi sebenarnya kenapa bahasa, lagi-lagi balik lagi ya, kenapa bahasa? Karena ketika kita mempelajari bahasa, kita mau kemana aja itu mudah sih menurut aku. Jadi kalau kamu mau belajar masuk lagi ke engineer, ya udah tinggal mempelajari bahasa engineer, habis itu boom, you can do it. Karena kita bisa menjual bahasa itu. As long as you want it. Yes. You can do it as long as you want it, gitu. Jadi kalau misalkan lu bilang nggak bisa nih sekarang, ya lu nggak akan bisa kalau lu nya nggak mau. Jadi lu harus, kalau lu mau, gue mau nih di sini gitu, ya lu harus bisa melewati semua rintangannya gitu. Oh, that's great. Berarti kayak usaha juga mental kita nih harus bener siap gitu ya Kak ya? Oh iya benar, mental juga dong, karena kayak apalagi aku kan nggak lumayan sih. Aku perempuan satu-satunya di project. Oh ya? Iya, di perusahaan Taikisha ya. Jadi Taikisha itu kontraktornya PepsiCo. Waktu itu aku kerja di project PepsiCo. Jadi itu ada project ya Kak ya? Terus aku jadi kayak, ya udah perempuan sendiri di situ, mau nggak mau aku harus beradaptasi dengan para laki-laki yang usianya sangat beda-beda nih. Ada yang 60, ada yang 50, jokesnya beda. Terus ya kalau emang orang nggak bisa beradaptasi kan susah juga ya. Gitu. Cuman alhamdulillah sih aku bisa-bisa aja beradaptasinya. Karena kayak ya udah lu profesional, lu harus jalanin itu, ya udah lu jalanin. Lu telan mentah-mentah itu. Awalnya berat karena capek juga ya. Betul. Karena kan kita main di lapangan itu physically ya. Maksudnya kayak kita harus dari titik A ke titik B itu aja udah berapa jauh ya? Sekilo lah, ada sekilo. Terus nanti kesini lagi, ke situ. Muter-muter aku tuh dulu. Jalan kaki? Iya, jalan kaki. Oh my God. Iya dong, jalan kaki. Masa naik skuter? Kok itu enak dong. Gue juga mau naik skateboard. Kan gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu, cuman iya gitu. Wah. Berarti tadi itu ada kesulitannya ya pasti awal-awal. Ada kesulitannya. Berarti kalau ada kesulitan, selain itu apa aja sih Kak? Tantangan mungkin yang Kakak hadapi pas awal banget masuk ke dunia pekerjaan dan khususnya interpreter ini Kak? Susahnya. Tantangannya ya aksen. Oh, aksen. Karena di sana itu banyak orang-orang asing yang dari berbagai belahan dunia, bahkan kayak contohnya ya dari Swedia, dari India, dari
Poland, dari Australia, bahkan kayak maksud aku kayak orang Australia yang berbahasa Inggris pun kadang aksennya tuh aku kayak awal-awalnya kayak bentar tadi dia ngomong apa ya gitu. Terus orang India juga, orang Cina yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali juga ada. Jadi aku yang kayak, Dila lo bisa Mandarin nggak gitu? Enggak gitu. Bahasa apa yang lo bisa? Prancis, Spanyol, little bit Russian, English of course. Tapi saya tidak bisa Mandarin gitu. Terus kayak, aduh kenapa kamu tidak bisa bahasa Mandarin? Ya karena tidak ada di kontrak saya gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi tantangannya adalah aksen itu kan. Jadi kita harus clear. Nah, apalagi kan di pabrik itu karena kita lagi installation machine itu kan berisik banget ya. Jadi ketika dia ngomong terus mesin pada berisik, itu tuh aku yang kayak what? Bisa diulangin nggak gitu. Tapi kan kita nggak boleh kayak gitu ya, kadang-kadang kan kita nggak boleh juga yang kayak nggak kelihatan profesional namanya kan. Walaupun it's my first journey as an interpreter, tapi aku juga harus profesional dong. Tapi mungkin nggak ada salahnya kalau misalkan kita kayak sorry boleh diulang lagi nggak gitu. Jadi make sure bener nggak nih gitu. Jadi setelah udah benar baru disampaikan ke orang lain. Jadi all good, all clear. Oh, berarti emang aksen tuh rintangan ya kayak benar. Betul. Apalagi kan orang ketika misalkan orang India memiliki aksen yang berbeda ketika bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Betul. Jadi kayak aksen yang berbeda itu bisa jadi kita salah dengar gitu kan. Jadi itu sih tantangan terberatnya ya selama aku ada di project kemarin itu. Jadi itu yang paling berat, aksen. Mungkin dari tantangan ini nih Kak Dila, yang salah satunya aksen ini, ada nggak sih Kak peran STBJ ya pastinya, dan selama Kakak kuliah memiliki peran signifikankah dalam hal menghadapi tantangan tersebut seperti aksen tadi? Ada dong peran penting STBJ di karir aku, karena kebetulan di STBJ juga ada native speaker. Jadi karena itu ngebantu banget, karena kayak di awal kita belajar di STBJ, jadi kayak untuk mendengar aksen dari luar, maksudnya aksen yang asing seperti kita biasa ngomong sama antar orang Indonesia kan jadi sering terputar gitu. Maksud aku kayak kita udah biasa di kampus, jadi ya udah di lapangan juga akhirnya bisa dijalaninnya gitu. Jadi kita juga mengenal aksen native speaker itu ya kayak. Jadi kayak lama-lama mungkin awalnya bingung, tapi lama-lama kayak oh maksudnya ini gini. Jadi makin lama jadi terbiasa, jadi udah no problem gitu. Oh, jadi pastinya kita bicara sama native speaker dan juga beberapa dosen ya Kak pastinya. Kita kan speak English sometimes. Bahkan sama dosen-dosen yang juga dari Indo kita ngomong with English gitu. Jadi kayak ya udah, jadi udah biasa aja sih. Cuman mungkin aksennya aja yang kadang-kadang apa ya gitu. Jadi thank you for Memade. Love you Memade. Oke, Kak Dila, tadi kan kita udah bicara soal aksen dan bagaimana STBJ ya, dan kita selama berkuliah itu ya khususnya Kak Dila udah terbiasa ngomong dengan native speaker dan juga our lecturer. Dan pastinya STB juga memiliki peran dalam bagaimana sih karir kakak ke depan dan apa yang kakak dapeti ketika kuliah untuk karir kakak itu sebenarnya ada nggak sih Kak? Ada dong, tapi boleh lah ya kita sharing-sharing ya. Boleh banget. Kalau untuk personally, aku itu males banget emang. Aku tuh males banget belajar sebenarnya ya. Cuman mungkin karena bertambahnya dewasa ya. Jadi karena aku mikir kayak kalau misalkan kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti semua tuh bisa diraih. Yes. Nah, itu yang aku lakuin di STB Ajia. Jadi aku dulu itu aku nganggur 2 tahun, aku gap year 2 tahun. Selama 2 tahun itu aku nggak ngapa-ngapain, kayak ya main, terus I actually made my own business. Wow. Yeah, but it's not going well actually. That's fine. Sadly, tapi nggak apa-apa belajar. Nah, habis itu orang tua aku yang kayak lu nggak mau ngapa-ngapain kah gitu. Maksudnya kayak lu mau di rumah aja terus-terusan kayak ini kuliah di sana gitu. Terus karena aku orangnya emang males tapi bertanggung jawab, jadi kayak aku nggak mau nyanyain ketika aku dikuliahin sia-sia kuliah aku gitu. Yes. Jadi aku setelah masuk STB Ajia ya walaupun males memang, capek dan segala macam, cuman
aku bersungguh-sungguh, maksud aku kayak kalau emang kelar ya harus dikelarin gitu. Skripsi harus dikelarin, skripsi ya udah kelar. Semangat. Harus semangat gitu. Jadi untungnya nggak salah juga sih aku pilih STB aja ya, karena ya itu karena aku males gitu. Terus aku tapi punya tanggung jawab kayak orang tua lo udah nguliahin lo, ya udah lo kelarin. Ditambah dosen-dosennya juga yang tadi aku bilang sangat membantu. Membantunya tuh kayak gimana ya? Nggak manjain kita, nggak, cuman dibantu gitu. Jadi dosen tuh mau kita pinter gitu. Maksudnya kayak lo harus bisa kayak gini lo deal gini lo harus bisa, lo harus ngerjainnya begini. Jadi dikasih tahu step by step how to finish your thesis. Sangat membantu banget sih. Maksudnya kayak sabar, membantu, dan I don't know guys, I really love my lecture so much. That's why I came back here today for all my lectures anyway. Wow. Bener ya berarti Kak Dila ya, dosen dan juga lingkungan JIA itu sangat mendukung kita sebagai mahasiswa untuk terus belajar dan pastinya semangat untuk merintis karir kita nih ke depannya. Betul. Iya. Wah, jadi mungkin bisa buat teman-teman dan adik tingkat untuk terus semangat belajar ya Kak Dila ya. Kalau kalian sekarang belum tahu mau ngapain ke depannya, it's no problem at all, karena kalian belajar terus nantinya. Maksudnya kayak mungkin sekarang kalian nggak tahu mau ngapain, tapi habis lulus mungkin kalian dapat pencerahan. Atau jangan takut untuk memulai hal lain yang kayak bukan, gue bukan basicnya nih, tapi jangan pernah takut mencoba. Kalau ada kesempatan diambil, jangan sampai dilewatin. Jangan disia-siakan kesempatan kalian. Betul, mungkin ada sebagian orang bilang, wah kayaknya gue salah jurusan nih Kak Dila, masuk Inggris, masuk Jepang, kayak gue masuk sastra gitu. Kadang kan suka mikir kayak kedepannya gue jadi apa ya. Padahal nggak menentu juga. Betul. Kalau untuk salah jurusan menurutku nggak ada salah jurusan. Kalau kalian balik lagi, kalau kalian mau pasti bisa. Yes. Itu yang dipertanyakan adalah kalian tanya diri kalian sendiri. Kalian mau nggak? Kalau mau pasti bisa. Gitu. Yes, betul banget Kak Dila. Jadi apapun rintangannya, kita tuh udah sampai di sini guys. Iya, kita udah sampai sini. Kalian semua hebat yang udah nonton ini. Kalian semua tuh kalian itu unik, bisa punya bakat kalian sendiri, kembangkan karir kalian sendiri, dan jangan pernah takut sama omongan orang. Yes, jadi kalau emang kalian gagal, kayak aku in business gagal, ya udah, no problem. Ada hal lain yang bisa dijalanin. It's not the end of the world, guys. Come on. Oh my God. Yeah, true. Jadi nggak usah khawatir banget lah. Karena rezeki jodoh nggak kemana ya Kak ya? Nggak kemana. Aduh, jangan ngomongin jodoh ya. Oh, jangan ya. Oke, fine. Berarti Kak Dila, bisa disimpulkan STBAJ itu memiliki peran penting ya dalam karir kita semua, termasuk mungkin karir Kak Dila juga ya. Mungkin Kak Dila ada yang mau disampaikan nggak untuk adik-adik dan juga untuk calon mahasiswa-mahasiswi yang mau masuk STBAJ ya mungkin? Untuk teman-teman yang udah bergabung di STBAJ ya, kalian don't worry, tetap aja ikutin jalurnya, tetap belajar, walaupun kalian boleh capek, kalian boleh sedih kayak aduh capek banget, tapi jangan pernah berhenti. Ingat, sayang kalau berhenti di tengah jalan itu sayang. Dan untuk yang belum bergabung, kalian wajib sih bergabung. Maksa dikit nggak apa ya, tapi karena di sini seru banget teman-teman. Karena di sini seru banget, jujur aku nggak pernah menyesal untuk kuliah di sini sih. Ini seru banget karena kayak aku udah lulus aja aku masih suka main ke sini. Kayak dosen pada welcome, teman-teman aku juga yang maupun yang udah lulus ataupun yang masih ada di JIA itu pada support banget sih. Ketika teman-teman aku ya, pas mereka tahu aku kerja di Taikisha waktu itu, mereka pada support banget gitu loh. Jadi kayak nggak cuman dosen tapi temen juga, lingkungan semua all good. Here is all good. Jadi kalian semua yang ingin mencari jati diri mungkin langsung aja ke join di sini ya kayak. Join. Betul. Untuk teman-teman mungkin yang penasaran bisa kunjungin website kami dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami teman-teman. Subscribe and comment and like. Oke Dila, tadi kan Kak Dila sempat mention ya kalau Kak Dila tuh udah nggak di Taikisha lagi. Betul. Mungkin next karir Kak Dila ada apa sih nih Kak? Boleh di-spill ya dikit? Untuk nextnya aku kebetulan
akhir bulan ini I'm going to Vietnam. Wow. Yeah, for right now I'm being a PA, personal assistant untuk salah satu engineer di LTEC. LTEC itu perusahaan di UK. Engineer juga, engineering world juga. Masih lingkup engineering berarti. Iya, kita bergeraknya di installation machine. Jadi ya itu sebenarnya kurang lebih sama pekerjaan, cuma bedanya aku bukan interpreter lagi aja. Gitu. PA tadi ya? PA, yes. Berarti seneng ya loncat-loncat karir dan iya, bahasa Inggris itu penting ya? Iya, dan aku suka juga. Jadi kayak itu dia, kalau kalian bingung kayak, Inggris bisa kemana? Bisa kemana aja gitu. Kalau kalian bingung kayak, bahasa Inggris memang bisa jadi karir apa gitu. Banyak guys. Jadi kalian tuh bisa kemana aja sebenarnya. Kalian mau masuk engineer, bisa. Kalian mau kerja di kedutaan, bisa. Di embassy. Atau kalian juga bisa berkarir dimanapun. Media, anything. You can be anything. Everywhere, anywhere. Wah, betul banget. Jadi jangan pantang menyerah ya teman-teman semua. Yes. So, Jangan pernah menyerah, ingat. Jangan pernah berhenti tengah jalan. Ingat kata-kata Kelarkan Kadila. apa yang kalian kerjakan. Yes. Kalian udah masuk sini, kelarkan itu semua. Jangan sampai menyesal dan Jangan menyesal. berhenti tengah jalan nih Kak. Betul. Jangan benar-benar. Jangan. Kak Dila, Yes. thank you so much for coming here. Thank you so much I'm for really having really me. proud of you. Oh, thank you. I'm really proud. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak Dila ya. Yes. Nanti kita ngobrol banyak-banyak ya. Dan hati-hati di Vietnam nanti. Oh iya, terima kasih semuanya. Oke guys, mungkin cukup sekian dari kami. Jangan lupa kunjungin website kami dan juga subscribe YouTube kami. Bye everyone. Bye. See you next time.